2025. Perkenalkan, nama saya Naska. Saya mahasiswi PPG di LPTK UIN Dato Karama Palu, guru fikih bat 1 tahun 2025 dengan NIM 25171025. Saya adalah seorang guru di MIN 1 Duo, Kabupaten Duo, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas guru fikih bat 1 tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon masukan dan saran perbaikan dalam proses pembelajaran di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Ibu minta berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya di sini? Mana ketua kelas? Ketua kelas yang pimpin doa. Silakan dimulai ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya?
Sholat Jumat. Itu yang kedua. Nah, yang kedua. Nah, itu tanya dulu. Di atas poin pertama, perhatikan tujuan di atas poin pertama. Kira-kira anak-anakku mengetahui, ya? Kira-kira anak-anakku ada tidak sholat Jumat di waktu sholat 5 waktu? Ada tidak? Ada? Langsung kata. Ada? Ada di sini. Tetapi dia tidak bersamaan. Ya. Nah, kenapa dikatakan ada? Di sholat 5 waktu ini ada karena pada setiap hari Jumat itu yang melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki dan yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah perempuan. Yang wajib melaksanakan adalah laki-laki. Nah, di sini juga termasuk di sholat 5 waktu. Yang poin ketiga, menjaga ketertiban ketika sholat Jumat. Nah, itu poin kedua pembelajaran kita hari ini. Ya. Terus, ibu tanya dulu. Masih di atas di poin pertama. Ya. Nama siapa yang tahu? Nama sholat 5 waktu setiap hari. Setiap hari yang kita lakukan. Apa nama sholat itu yang kita lakukan setiap hari? Nah, sholat yang kita lakukan setiap hari apa? Namanya apa? Kan ada 5 sholat yang kita laksanakan. Apa yang pertama? Sholat subuh. Sholat apa? Sholat subuh. Setelah itu apa lagi? Sholat apa lagi? Sholat
berjamaah bagi laki-laki muslim Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Di awal tadi itu ya, apabila perempuan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tetapi laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau laki-laki tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, menggantikan dengan sholat zuhur. Ambil di sholat zuhur. Kalau tidak sholat Jumat, nah sholat ambil sholat zuhur 4 rakaat. Nah, orang yang berkhutbah disebut sebagai apa? Khatib. Ya, disebut sebagai khatib. Terus lanjut, rukun khutbah Jumat ada berapa? Rukun Jumat ada berapa? 5. Ada 5. Coba yang pertama, apa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut, takwa. Terus menggantikan sholat duhur. Kita bisa katakan apabila kita tidak laksanakan sholat Jumat, berarti kita ganti dengan sholat duhur. Lanjut, keutamaannya sholat Jumat itu menghapus dosa, mendapat pahala besar dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, terus kayaknya apa itu? Tata cara mana? Tata cara sholat itu ada semua. Mandi sebelum berangkat ke masjid, memakai pakaian bersih dan wangi, datang lebih awal untuk mendengarkan khutbah, salat 2 rakaat setelah khutbah selesai. Ya, gitu. Terus salat duha. Itu yang tadi 3 itu ya. 3 poin yang pertama tadi pada konsep itu ini nih, yang kita lihat salat sunnah yang datang setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Keutamaan salat duha apa? Mengurangi durasi, menghapus dosa kecil dan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Ya. Lanjutkan lagi, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu sholat sunnah malam setelah tidur minimal 2 rakaat, 2 rakaat tanpa batas, maksimal waktu terbaik di sepertiga malam hari. Utamaannya itu adalah mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Doa dikabulkan dan mendapat kemuliaan. Setelah itu lanjut. Di sini perhatikan Ki. Ibu kasih diskusi kelompok. Perhatikan, ibu kasih diskusi kelompok. Ada kelompok, ibu bagi kelompoknya ya. Ibu bagi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, ini. Nah, nanti ibu kasih bagikan 5 soal ini dibagikan satu kelompok 1 soal. Ya, 1 soal. Nah, ini kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 diskusikan apa saja syarat wajib dan syarat sah salat Jumat, lalu jelaskan mengapa syarat-syarat tersebut paling penting untuk dipenuhi. Itu kelompok 1. Ya. Nah, kelompok 2 ibu kasih diskusinya dalam situasi modern seperti sekarang, misalnya banyak orang kerja di kota, berpergian jauh atau online, bagaimana sebaiknya pelaksanaan sholat Jumat agar tetap sah menurut syariat, berikan contoh nyata. Ya. Selanjutnya seperti itu. Lihat di atas. Kelompok 3 juga seperti itu, kelompok 4 juga seperti itu. Nah, sekarang yang semua kelompok 4 kelompok ini berdiskusi dengan teman tak, satu kelompok tak, apa jawaban yang bisa kita paparkan di nomor 1 dengan 2 sampai 4. Silakan berembuk dengan temannya. Silakan berembuk dengan temannya karena kita lihat di soal terbatas ya. Lihat soal terbatas, oh ini. Berembuk dengan teman tak, berembuk dengan kelompoknya masing-masing. The Bluetooth device is connected successfully.